Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke, kita lanjut ke part yang kedua, cyber security awareness, khusus di bidang mesin ATM. Oke, kita next. Oke, tindakan kejahatan di dunia ATM dapat kita kategorikan menjadi 3 hal ya. Fraud atau tindakan kecurangan, lalu physical attack, ini sesuatu yang fisik ya, konvensional lah. Lalu yang ketiga adalah logical attack. Ini lebih canggih, lebih keren ya, karena menggunakan software, malware, dan juga sniffing lewat networking, lewat jaringan gitu. Oke, yang pertama fraud ya. Fraud ini kan tindakan kecurangan ya, pencurian lah ya. Kita contohnya seperti di bawah ini ada card skimming ya, alatnya namanya skimmer, bisa juga skimming atau skimer ya. Itu bagaimana caranya si attacker tuh mendapatkan data kartu ya, baik itu kartu magnetik maupun kartu chip ya. Lalu ada lagi pin spying, itu dengan dengan menaruh meletakkan cam di daerah di sekitar ATM, di bootnya ATM mungkin ya, atau bisa di atas, atau bisa di kanopinya itu. Jadi bagaimana caranya agar si attacker bisa mendapatkan pin nasabah ya. Lalu ada juga yang kita kenal dengan pin interception ya. Jadi mungkin ini seperti keylogging gitu kan, dipasang keylogger di pin padnya, sehingga nasabah ketika memencet tombol pin ya, itu bisa langsung direkam di dalam suatu alat atau memori yang dipasang di keylogger. Lalu card trapping, nah ini metode konvensional ya. Jadi menjebak kartu dengan pentol korek, dengan lidi, gimana caranya agar si kartu tuh bisa masuk tapi nggak bisa lagi keluar gitu kan. Lalu terakhir cash trapping, itu kan suatu alat dipasang di exit shutter, sehingga ketika uang nasabah keluar, maka uang itu nggak bisa keluar tapi ke trap ya, ke trap di dalam cash trapping gitu ya. Kalau yang physical attack itu kan lebih konvensional ya. Jadi pakai kayak vandalisme, lalu kayak robberies, perampokan ya. Jadi ATM tuh ditarik ya, karena ATM ini tidak mungkin sudah disurvey oleh si attackernya bahwa lokasi ATM tidak ada angkurnya. Nah, karena tidak ada angkurnya, jadi mungkin sudah disurvey ya, ATM tuh mudah untuk dirampok, dibawa gitu kan. Oke, yang ketiga adalah logical attack. Nah, ini lebih keren lagi. Dia bisa menggunakan malware, virus, trojan, worm, itu termasuk malware, menggunakan black box tadi ya, seperti film di part 1 yang sudah kita play. Black box itu bisa USB, bisa lewat handphone, bisa juga lewat Raspberry ya. Dan jackpotting ya, jackpotting sama black box sama sebenarnya. Mungkin ini yang terakhir adalah sniffing ya, jadi lewat jaringan, dimana atau yang kita kenal dengan MITM, man in the middle gitu ya. Jadi si pelakunya itu melakukan sniffing, mencuri data lewat traffic network antara ATM dengan server, dengan hostnya gitu. Ini kita lihat nih, kalau ya ini physical ya, kayak robbery, perampokan gitu kan. Ini kejadiannya karena tidak adanya angkur ya. Kita bisa lihat ini filmnya ya. Ini mungkin sudah disurvey beberapa hari atau beberapa minggu sebelumnya, sehingga geser aja udah bisa ini ya, bisa gampang, dengan sangat mudahnya ATM tuh terangkut gitu ya, seperti ini. Tapi tentunya dengan beberapa penjahat ya, dengan beberapa komplotan. Kalau sendiri ya nggak bisa, gotong-gotong seperti ini. Oke, kita next aja ya. Oke, ini adalah skimmer dan shimmer ya. Jadi skimmer tuh skimming, shimmer tuh skimming ya. Skimmer tuh mencuri data nasabah yang kartu yang ada magnetik. Kalau shimmer tuh yang ada chipnya gitu. Kita bisa lihat ini skimming ya. Ini biasanya alat ini tipis ya, setipis kartu ya. Ini dimasukin nanti ya ke dalam catheter, dia bisa mengcopy chipnya gitu kan ya.
ya modelnya sama seperti depth insert skimming. Jadi depth insert skimming bisa juga dia bisa melakukan skimmer, bisa juga melakukan shimmer, tapi ini sudah diantisipasi oleh ATM ya. ATM sudah ada yang namanya ACT, anti cut wrapping. Jadi kalau ada sesuatu benda-benda yang aneh, benda-benda yang aneh masuk di ATM, di kartu ATM, maka dia si ACT-nya akan bekerja ya. Akan bekerja memblok si kartu, memblok si alat yang tadi, yang asing tadi akan diblok gitu ya. Oke, sorry, ini tadi kita lihat di samping kiri ini adalah skimmer ya. Jadi skimmer itu kan kejadian yang sudah sering terjadi di ATM ya. Artinya si attacker, si penjahat ini memasang bezel atau depan itu ya, catheter itu yang di depan ini, dipasang suatu alat yang menyerupai mouth atau mulutnya catheter ya, dipasang sebagai dummy gitu ya. Lalu di dalamnya dipasang skimmernya seperti ini ya. Jadi dia dipasang ini hampir menyerupai, mirip dengan lubangnya catheter gitu. Kalau orang-orang yang biasa mungkin nggak tidak bisa ini ya, membedakan gitu. Tapi kalau teknisi ATM mungkin, wah ini ada apa nih, sedikit berbeda dengan aslinya. Jadi kalau di gerak-gerakin ya mungkin dia bergerak, karena memang tidak, mungkin hanya dilem ya, tidak terbaut ya. Itu digerak-gerakin sedikit bisa lepas dan sebagainya. Itu adalah skimmer yang memang dipasang di area luar, tepatnya di luar mulut catheter ya, seperti itu. Oke, ini spy cam ya. Spy cam kan sudah banyak yang modelnya ya, bahkan tadi udah ada yang sebesar kuku ya, bisa dipasang di mana aja. Yang jelas dia bisa men-snapshot si nasabah ketika melakukan tekan pin ya kan, seperti itu. Bahkan sudah ada yang spy cam yang sudah ada baterainya ya. Ini jual baterai spy cam ya, bayangin aja, baterai sudah ada yang jual juga. Ini keypad, skimming keypad dan cam. Oh, ini ada kamera dipasang di sini, ada keypad atau keylognya dipasangnya. Ini keylog ini dan skimmernya dipasang. Wah, ini udah komplit banget nih penjahatnya ya. Dia masang skimmernya, masang keylognya, dan masang camnya. Wah, ini kalau nggak dapet, waduh, ini kalau nggak dapet mangsanya ya keterlaluan ya, pasti dapat ini ya, seperti ini ya, karena komplit banget. Ada skimmingnya dipasang ya, ada keylognya dipasang, ada camnya dipasang. Ini udah niat banget ini untuk mencari victim, mencari korban ini. Oke, ini keylog ya atau keypad palsu ini juga banyak dijual juga ya sebenarnya di black hat gitu ya. Anda bisa lihat di permukaan luarnya persis sama dengan pin pad, tapi di belakangnya, kalau kita buka di belakangnya itu udah ada kayak rangkaian elektronik ya, chip memori, mungkin EEPROM yang bisa menyimpan. Kalau dia menekan pin, maka akan terlihat ya, akan ketahuan secara elektronik ya, secara computerized ya. Di thermal imaging kamera yang juga bisa digunakan ketika nasabah tuh menekan sesuatu, itu pasti ada temperaturnya ya, ada ketika pressure ada temperaturnya, sehingga langsung bisa ini kayak sidik jari ya gitu ya. Tapi mungkin ini kelemahannya kalau ruangan ATM itu dingin gitu ya, mungkin temperaturnya nggak bekerja, karena ketika nasabah mencet sesuatu ya keburu dingin dianya, jadi nggak sempat di thermal imaging gitu kan. Ini cut wrapping ya, ini konvensional ya, dengan pentol korek, dengan dipasang trap seperti ini. Tujuannya adalah menjebak kartu, jadi kartu nasabah masuk, dia masuk tapi nggak bisa keluar, nah gitu ya. Nasabahnya panik, minta tolong, nah kebetulan si pelakunya ada di sekitar situ kan, ya tinggal, atau nasabahnya pergi ya ditinggal ditarik aja gitu, dengan catatan si pelakunya juga sudah harus mengetahui pinnya ya. Jadi kalau kartunya dia dapat, dia pinnya dia nggak dapat, ya percuma juga dia gambling jadinya.
tapi dengan pinnya dia dapat ya, pinnya dengan cara mungkin dengan social engineering ya, dengan dengan pura-pura membantu ya kan, pura-pura menelepon dan sebagainya lah, itu namanya social engineering. Jadi komplit ya, hacker tuh komplit ya, attacker tuh komplit. Dia harus tahu caranya social engineering ya, dengan menelepon, udah mengetahui si data si korban, nomor teleponnya, lalu si kartu ATM-nya juga di trap, kejebak dan sebagainya. Jadi nasabahnya panik dan sebagainya, dia teleponnya juga pakai stiker palsu nih kan, tempel-tempel nih. Jadi ini juga ada social engineering, ada trapping ya. Jadi komplit lah nih ya. Nah, kalau kita sebagai korban victim yang tidak mengetahui ini, informasi ini, wah kita akan jadi korban yang empuk gitu ya. Ini kejahatan ATM, cash tadi kan card trapping, kalau ini cash trapping. Ini di bagian lower kompartemen ya, bagian bawah ini, dengan memasang alat khusus ya, menyerupai exit shutter ya, seperti ini. Nah ini ya, nah, jadi si uangnya kejebaknya di sini ya, ada lemnya di sini, dipasangnya di sini. Jadi nasabah ngambil uang tuh mestinya uang tuh keluar, tapi karena ada alat ini ya, dipasang di shutter, uang itu kejebak gitu loh. Nah ketika nasabahnya pergi, maka si pelakunya akan mengambil alat tersebut, sehingga uangnya akan ya seperti ini, lengket dia ya, lengket di sini gitu kan ya, dia pelan-pelan ngambilnya kan. Oke. Nah ini kejahatan cash trapping ya, dengan memasang alat ya yang menyerupai exit shutter ya. Jadi sama seperti ini catheter. Kalau catheter namanya skimmer ya kan, ditempelnya di mulut catheter untuk mendapatkan data kartu ya. Kalau ini dipasang di mulutnya exit shutter, presenternya ya gitu kan. Tujuannya untuk mendapatkan uang ya kan, uang yang harusnya ke nasabah tapi ketahan di alat ini kan. Ini sudah ada ininya, antisipasinya ya, ada sensornya di sini. Jadi kalau ada sesuatu yang dipasang itu bukan material dari ATM, maka dia akan memberikan notice ke ATM ya, bahwa ada sesuatu nih di ATM yang nggak normal gitu ya. Jadi udah ada antisipasinya terutama di mesin NCR ya, udah ada sensornya. Kalau sensor itu aktif ya berarti ada alat yang dipasang di situ gitu. Ya. Ini cash trapping ya, masih cash trapping. Nah ini pencurian data PIN dengan machine learning ya, machine learning ya. Ini yang juga keren juga ya, meskipun mungkin belum banyak yang begini ya. Ini kan baru ini ya, baru kajian sebenarnya ini. Jadi machine learning itu akan membaca ya, jadi video. Jadi sebelum ini adalah inputan dari video ya, dari cam atau video atau CCTV, itu diambil sama si pelakunya, lalu akan dibuat seperti ini ya, akan dibuat seperti ini di processingnya. Video akan dibikin grayscale ya, lalu dia akan dibikin frame-nya seperti ini, pixelnya, dan ini akan dirubah menjadi gambar, mengubah ukuran menjadi 250 pixel ya, dan dia akan dengan metodenya ini ya, metode permodelannya ada CNN, ada ini metode apalah saya kurang tahu. Ini untuk bahan input dari mesin learningnya. Nanti kalau udah diinput ke mesin learningnya, maka gerakan tangan ini bisa ya, seperti inilah artificial intelligence, bisa diketahui ya, wah ini kayaknya mencetnya angka 3, ini angka berapa gitu. Akhirnya keluarlah pinnya, 6 pin tuh keluar ya, dengan persentase 80% bisa berhasil gitu kan. Ini baru kajian ya, jadi saya kurang tahu apakah ini pernah ada kejadian seperti ini ya, membobol pin nasabah dengan metode machine learning ya. Saya belum tahu, karena setahu saya ini baru kajian gitu ya. Oke, ini adalah alat proteksi nasabah di mesin ATM. Jadi ATM sudah juga berevolusi mengikuti tindak kejahatan yang sudah ada di ATM ya. Jadi apa saja sih yang dipasang di ATM ya? Yang pertama adalah anti skimming, yang jelas anti skimming. Lalu ini juga diperbaharui ya. Kalau ini kan gampang sekali dibikin dummy-nya ya, bezel atau orang bilang cocor bebek ya, dipasang FDI-nya, Fruit Device Inhibit-nya. Jadi sekarang
apa namanya, mulutnya kateder tuh didesain sedemikian rupa sehingga tidak bisa ditiru. Nah itu ya, kalau ini kan gampang ditiru nih ya kan. Jadi desain kateder di mesin-mesin kalau kita lihat kan agak unik gitu kan ya. Jadi dibikin sedemikian rupa sehingga tidak bisa ditiru gitu ya. Tuh. Yang pertama ya, untuk menghindari skimming. Kalau di mesin WinCore juga ada anti skimmingnya. Jadi kalau ada device skimmer yang dipasang itu kan dia mengeluarkan frekuensi tertentu ya. Nah, frekuensi itu akan terdeteksi oleh anti skimmingnya, sehingga si mesin ATM jika mendeteksi ada skimmer, ada kegiatan skimming, maka dia akan meng-off-kan ya, akan membuat ATM tersebut menjadi down ya, menjadi offline sampai ada petugas engineer atau petugas FLM datang untuk melihat kondisinya apakah memang ada skimming atau tidak gitu ya. Kalau ada ACT ini perangkat tambahan anti cut trapping, ini juga digunakan jika ada depth insert skimming ya, atau apa namanya, skimming atau shimmer yang dimasukin ke dalam di dalam card reader. Jadi dia bisa masuk ke sini. Nanti kalau dia masuk, dia akan mendeteksi, maka akan keluar ininya ya, needless apa namanya, jarum atau pakunya akan menusuk si alat yang asing tadi, yang masuk tadi akan ditusuk, sehingga jika ditarik maka akan robek gitu. Jadi ada ACT-nya untuk mencegah depth insert skimming ya. Jadi skimming yang dimasukin lewat ke dalam katheder ya. Jadi skimming ada yang di luar, ada yang di dalam katedernya. Di mesin WinCore maupun mesin Diebold juga ada jitter ya. Jitter itu kan artinya ada motornya yang apa namanya, vibration. Jadi jika kartu dimasukin, dia akan mengalami vibrasi dulu ya. Jadi kartu tuh kayak bergetar-getar gitu, bergetar-getar gitu ya. Itu tujuannya agar jika terjadi skimming, maka skimming itu tidak akan berhasil karena apa namanya, terjadi vibrasi gitu ya. Karena yang namanya orang mau mengcopy data magnet, dia harus kondisinya harus stabil. Nah, dengan adanya jitter maka dibikinlah kondisi tidak stabil sehingga gagal mengcopy lah ibaratnya. Oke, mungkin itu aja part yang kedua. Nanti kita akan lanjut ke parts yang 3. Oke, sekian dan terima kasih.